Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat-nikmatnya sampai-sampai kita tidak akan dapat untuk menghitungnya. Kemudian salawat beserta salam kita haturkan, kita curah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya serta sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Yang terhormat dan kami hormati Ustadz Dr. Haji Ahmad Alim LCMA, yang semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dimudahkan urusannya dan dilapangkan rezekinya. Baik, saya Muhammad Mustaghfirin dari kelas PAI reguler 2A akan mempresentasikan materi mata kuliah Islamic Worldview. Ada 7 materi yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama ruang lingkup Islamic Worldview, kemudian yang kedua konsep wahyu, yang ketiga konsep kebenaran, yang keempat konsep Tuhan, yang kelima konsep ilmu dan klasifikasinya, yang keenam konsep manusia, yang ketujuh problem epistemologi barat. Yang pertama berkenaan dengan Islamic Worldview. Worldview dalam Islam itu ada 3 hal. Yang pertama adalah at-tasawwur al-Islam, kemudian yang kedua ru'yatul Islam lil wujud, yang ketiga al-mabda al-Islam. 3 hal ini termaktub dalam Quran surat Ibrahim ayat 24 sampai 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama'. Kemudian ruang lingkup Islamic Worldview. Yang pertama adalah Tuhan atau ma'rifatullah. Yang kedua manusia, ma'rifatul insan. Yang ketiga kebenaran, ma'rifatul haqq. Yang keempat agama, ma'rifatud din. Yang kelima nabi, ma'rifatun nabi. Yang keenam kitab suci atau ma'rifatul kitab. Yang ketujuh ilmu dan adab, ma'rifatul ilmi wal adab. Kemudian definisi Islamic Worldview secara umum. Worldview adalah kepercayaan, perasaan, dan apa-apa yang terdapat dalam pikiran orang yang berfungsi sebagai motor bagi keberlangsungan dan perubahan sosial dan moral. Kemudian worldview dalam pandangan Islam, yaitu akidah fikriyah atau kepercayaan yang mendasar pada akal yang asasnya adalah keesaan Tuhan atau tauhid, yang terbentuk dalam pikiran dan hati setiap muslim dan berpengaruh terhadap pandangannya tentang keseluruhan aspek kehidupan. Kemudian lahirnya worldview Islam. Yang pertama adalah periode Makkah pertama. Itu ada konsep penciptaan, yang kedua ada ide tauhid, yang ketiga ada hari akhir, yang keempat ada konsep etika, yang kelima ada konsep tentang alam. Kemudian periode Makkah yang kedua. Itu yang pertama ada konsep ibadah, yang kedua ada konsep ilmu, yang ketiga ada konsep din, yang keempat ada konsep kenabian, dan lain-lain. Periode yang ketiga yaitu periode Madinah. Yang pertama ada konsep jihad, yang kedua konsep ummah, yang ketiga konsep daulah, yang keempat konsep ukhuwah, dan lain-lain. Pembahasan yang kedua yaitu konsep wahyu. Makna wahyu secara bahasa adalah isyarat yang cepat atau tulisan yang tertulis atau pesan ilham
atau pemberitahuan secara tertutup. Sedangkan makna wahyu secara istilah adalah pemberitahuan Allah kepada seorang nabi tentang berita-berita gaib, syariat dan hukum tertentu. Kemudian unsur wahyu itu ada dua. Yang pertama yang memberikan wahyu tentu saja Allah. Kemudian yang kedua yang diberikan wahyu atau Rasul. Nah, perbedaan Nabi Muhammad dengan Nabi dan Rasul yang lainnya adalah kalau Nabi Muhammad itu diutus untuk semua umat, sedangkan Nabi dan Rasul yang lainnya diutus untuk kaumnya saja. Dan semua Nabi dan Rasul diberikan wahyu adalah untuk menegakkan agama dan tidak berpecah belah atau mengajak kepada tauhid atau mengesahkan Allah. Nabi Muhammad bersabda, "Ana aulan nasi bi Isa bin Maryam fid dunya wal akhirah wal anbiya'u ikhwatun li'allatin ummahatuhum syatta wa dinuhum wahidun." Aku adalah orang yang paling dekat dengan Isa putra Maryam di dunia dan di akhirat. Dan para nabi itu bersaudara, ibu mereka bermacam-macam dan agama mereka satu atau sama. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang konsep kebenaran. Jika seseorang itu rancu dalam memahami konsep kebenaran, maka dia akan rancu dalam memahami realitas kebenaran. Oleh karena itu, memahami konsep kebenaran itu sangat penting agar pola pikirnya itu sesuai dengan kaidah-kaidah worldview, dan adanya kerancuan terhadap konsep kebenaran itu menjadi sebab utama munculnya pemahaman sufastoiyah atau orang-orang yang hidupnya penuh keraguan. Hakikat dari realitas kebenaran harus dipahami dari dua sisi arah yang saling berintegrasi selamanya, yaitu dari sisi keimanan dan sisi kehidupan. Juga dengan realitas kebenaran yang memiliki dua sisi, yaitu sebagai konsep dan sebagai realitas. Adapun konsep kebenaran yang pertama adalah tidak boleh ragu-ragu, yang kedua tidak menyembunyikan kebenaran, yang ketiga tidak menyempurkan kebenaran dan kebatilan, dan yang terakhir yaitu yakin akan kebenaran. Kemudian aktualisasi kebenaran. Yang pertama adalah ilmu yakin atau pengetahuan, kemudian ainul yakin atau visualisasi, dan yang terakhir adalah hakul yakin atau perasaan. Yang selanjutnya adalah berkenaan dengan konsep Tuhan. Nah, orang liberal itu mengatakan atau menganggap bahwa setiap agama itu merupakan ekspresi Tuhan yang sama. Tentu hal ini tidak dibenarkan. Konsep Tuhan pada agama Islam itu qul huwallahu ahad. Tuhan itu esa. Atau Allah itu esa. Dan konsep Tuhan pada agama Islam itu berdasarkan wahyu, bukan kebudayaan. Karena kalau berdasarkan kebudayaan, maka akan muncul banyak sekali agama-agama berdasarkan budayanya. Nah, sikap kita sebagai seorang muslim untuk menyikapi terhadap agama lain adalah sesuai ayat terakhir pada surat Al-Kafirun, yaitu lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Konsep yang hak adalah Allah adalah esa. Allah Maha Kuasa, Allah pencipta segalanya, atau Allahu khaliqu kulli syai'. Tujuan Allah menciptakan makhluk, manusia dan jin adalah hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang selanjutnya adalah konsep ilmu dan klasifikasinya. Penyebab kaum muslimin itu terbelakang seperti sekarang ini yaitu karena kemerosotan di bidang ilmu, pengetahuan, dan cengkraman budaya barat. Nah, kemudian pentingnya menuntut ilmu sampai-sampai kata Imam Syafi'i, menuntut ilmu itu lebih afdol daripada sholat nafilah atau sholat sunnah. Thalabul ilmi
afdalu min sholli nafilah. Dan ilmu tidak bisa dipisahkan dengan agama, yang menunjukkan ilmu itu punya keutamaan yang besar dan suatu hal yang luar biasa. Ilmu menurut pandangan Islam itu ada dua hal. Yang pertama, ilmu itu harus berdasarkan dengan dalil atau khabar as-shadiq atau naqlul musaddaq, entah itu dari Al-Quran dan hadis, meskipun itu bersifat ghaib, surga, neraka, dan jin. Apabila itu disebutkan atau dikabarkan oleh Al-Quran maupun hadis, maka kita harus mendengar dan taat. Sami'na wa ata'na. Kemudian bisa disebut ilmu itu ketika dengan penelitian yang akurat. Klasifikasi ilmu. Menurut Imam Ghazali ada dua macam ilmu. Yang pertama adalah ilmu syar'iyah yang didapat dari Nabi dan Rasul. Kemudian ilmu ghairu syar'iyah. Kemudian menurut sebagian ulama ada ilmu hal, ilmu yang dibutuhkan sekarang atau yang sesuai keadaan. Kemudian lawannya ada ilmu ghairu hal. Yang ketiga menurut Ibnu Khaldun ada ilmu aqliyah dan ilmu naqliyah. Ada juga sebagian ulama alim yang mengatakan bahwa ilmu itu dibagi menjadi dua, yaitu ilmu kauniyah dan ilmu syar'iyah. Kemudian bagaimana cara mendapatkan ilmu? Yang pertama itu dengan menggunakan indera untuk ilmu kauniyah. Yang kedua dengan akal sehat atau intuisi hati. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Yang ketiga Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber ilmu. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu konsep manusia. Inti dari kemanusiaan itu adalah jiwanya. Maka jika jiwa seseorang itu keliru akan terjadi banyak problem yang terjadi. Problem di dalam diri manusia itu karena ulahnya sendiri, karena dosa yang sudah diperbuat oleh dirinya. Problem dalam jiwa atau hati adalah sebagai berikut. Yang pertama, hatinya berkarat. Yang kedua, hatinya tertutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Yang ketiga, jiwa atau hatinya mengeras. Summa qasat qulubukum min ba'di dalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Yang keempat, jiwa atau hatinya sakit. Fi qulubihim maradu fazadahumullahu marada. Yang kelima, hatinya itu buta. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Nah, solusi dari penyakit hati di atas adalah dengan tazkiyatun nafas atau pensucian jiwa. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nah, neraka jahanam itu banyak penghuninya oleh manusia dan jin. Karena manusia itu punya hati namun tidak untuk memahami ayat. Kemudian punya mata namun tidak untuk melihat ayat. Dan punya telinga namun tidak untuk mendengar ayat. Sebagaimana firman Allah, "Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun." Nah, jiwa manusia terdiri dari 3 unsur atau hakikat jiwa atau nafs. Yang pertama adalah akal. Nah, akal ini kalau dididik dengan baik akan melahirkan hikmah atau ilmu. Kemudian syahwat. Syahwat ini kalau dididik dengan baik akan melahirkan ifah atau kesucian. Yang ketiga ada ghadab atau emosi. Kalau dididik dengan baik akan melahirkan keberanian. Namun jika salah mendidik akan melahirkan pengecut. Pembahasan yang terakhir yaitu ada problem epistemologi barat. Peradaban barat modern merupakan sebuah peradaban yang dibangun dari nilai-nilai sekulerisme dan liberalisme. 3 hal yang merubah peradaban barat Kristen ke barat sekuler.
Yang pertama adalah trauma sejarah gereja terhadap para ilmuwan. Yang kedua adalah problem text Bible. Yang ketiga, problem teologi Kristen. Peradaban Barat adalah kelanjutan peradaban Yunani. Hal inti dalam peradaban Barat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kepercayaan yang berlebihan terhadap kemampuan panca indera. Kemudian yang kedua, kelangkaan rasa keagamaan dan kerohanian. Yang ketiga, sangat menjunjung tinggi kehidupan duniawi. Yang keempat, yaitu memiliki rasa patriotisme. Nah, trauma Barat terhadap Islam itu ada empat kejadian. Yang pertama adalah pendudukan Spanyol. Yang kedua, pengepungan Vienna. Yang ketiga adalah penaklukan Konstantinopel. Yang keempat dan yang terakhir adalah perang salib atau penaklukan Yerusalem. Baik demikian yang dapat Ana sampaikan berkenaan dengan materi Islamic Worldview selama setengah semester ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.